Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bagi umat Islam memiliki makna yang sangat mendalam dalam rangka penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa tidak hanya ibadah yang memerlukan peran fisik, tetapi juga memerlukan kesehatan batin, bahkan mampu menyempurnakan batin menjadi hamba yang bertakwa. Takwa yang merupakan muara akhir dari perintah puasa dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Ini merupakan titik awal mengupas sejarah puasa, khususnya puasa Ramadan. Singkatnya, ibadah puasa juga telah menjadi kewajiban umat-umat terdahulu yang menerima wahyu. Pakar tafsir Muhammad Quraisy Shihab dalam karyanya Membumikan Al-Quran menjelaskan dari segi ajaran agama, para ulama menyatakan bahwa semua agama samawi sama dalam prinsip-prinsip pokok akidah, syariat, serta akhlaknya. Ini berarti bahwa semua agama samawi mengajarkan keesaan Allah, kenabian, dan keniscayaan hari kemudian. Sholat, puasa, zakat, dan berkunjung ke tempat tertentu sebagai pendekatan kepada Allah adalah prinsip-prinsip syariat yang dikenal dalam agama-agama samawi. Tentu saja cara dan kaifatnya terdapat berbeda, namun esensi dan tujuannya sama. Kita dapat mempertanyakan mengapa puasa menjadi kewajiban bagi umat Islam dan umat-umat terdahulu. Manusia memiliki kebebasan bertindak, memilih dan memilah aktivitasnya, termasuk dalam hal ini makan, minum, dan berhubungan seks. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dari zaman dulu hingga sekarang menjadi tantangan manusia dalam kehidupan. Sebab hal itu mempengaruhi sisi-sisi kehidupan lainnya, sehingga berpuasa adalah ibadah yang tepat. Sejarah kewajiban puasa Ramadan tidak terlepas dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke negeri Yatsrib atau Madinah. Sebab peristiwa tersebut merupakan titik pijak penyempurnaan syariat Islam di kemudian hari. Puasa Ramadan diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah dengan cara dan model yang dilakukan umat Islam hingga kini. Affandi Mokhtar dan Ibni Syatibi dalam buku Risalah Ramadan 2008 mengungkapkan, sebelum ayat yang mewajibkan puasa turun, umat Islam biasa berpuasa wajib pada 10 Muharram atau hari Asyura. Ketika Nabi Muhammad hijrah dan tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi juga berpuasa 10 Muharram tersebut. Orang-orang Yahudi menyatakan, pada 10 Muharram Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari serangan Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berpuasa pada 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam agar berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Pada awalnya umat Islam diwajibkan berpuasa sampai waktu maghrib. Setelah berbuka mereka masih diperbolehkan makan, minum, dan melakukan hubungan seks suami istri hingga kemudian melakukan sholat isya dan tidur. Setelah melakukan sholat isya dan tidur, mereka tidak diperbolehkan lagi untuk makan, minum, atau berhubungan seks hingga tiba saatnya waktu berbuka. Namun, praktik ini benar-benar menyulitkan umat Islam sehingga tidak sedikit yang melanggar larangan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan umat Islam diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan intim dengan para istrinya sepanjang malam bulan puasa hingga terbit fajar. Tentu saja ayat tersebut disambut gembira oleh umat Islam kala itu, sembari memanjatkan syukur atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditulis oleh Fatoni Ahmad.